Pernahkah kalian memperhatikan cara bagaimana seorang balita berusia 1-3 tahun mengekspresikan emosi mereka? Mereka biasanya akan cenderung untuk menangis, menghentakkan kaki ke lantai, melompat-lompat, atau bahkan memukul. Itulah yang disebut dengan toddler tantrum. Yuk kita kenali lebih lanjut. Apa sih tantrum itu? Tantrum merupakan bagian pada Oppositional Defense Disorder atau ODD dari Preschool Age Psychiatric Assessment atau PAPA. Di sana dikatakan bahwa iritabilitas dinilai di bagian depresi untuk mengidentifikasi suasana hati yang terus-menerus mudah tersinggung atau marah. Tantrum adalah sesuatu yang alamiah. Mengapa demikian? Secara tipikal, tantrum terjadi pada saat anak mulai membentuk sense of self. Pada usia ini, anak sudah cukup untuk memiliki perasaan me and my wants. Seolah-olah mereka berkata, "Ibu, saya mau seperti ini. Ibu, saya tidak suka seperti itu. Ibu, saya lelah. Ibu, saya lapar dan haus. Ibu, tolong peluk saya merasa takut." Namun, mereka belum memiliki keterampilan yang memadai tentang bagaimana cara memuaskan maupun mengutarakan keinginan mereka secara tepat. Hal ini menyebabkan terbentuknya pertama tindakan motorik seperti menendang, menghentakkan kaki, memukul, dan kedua ekspresi vokal seperti menangis, menjerit, dan berteriak. Tiga cara menangani krisis pada saat itu adalah: pertama, teknik modifikasi perilaku. Anda dapat mencoba bagian stiker atau menu hadiah untuk perilaku yang baik, atau menghapus hak istimewa atau waktu istirahat sebagai konsekuensi untuk perilaku yang Anda ingin lihat menurun. Perlu diingat, teknik modifikasi perilaku hanya diterapkan apabila anak Anda belum pada tahap tantrum itu sendiri. Ketika anak Anda berada dalam fase tantrum, hindari untuk memberi hukuman dan hadiah. Melalui hukuman, sama saja Anda mengajarkan kepada anak Anda menggunakan cara-cara yang buruk jika menghadapi suatu masalah. Sedangkan hadiah mengajarkan kepada anak Anda untuk menggunakan tantrum kembali sebagai senjata untuk meluluskan keinginannya. Kedua, prioritaskan pengaturan diri Anda sendiri dengan cara memantau dan mengatur emosi Anda ketika bereaksi. Kenapa demikian? Pertama, Anda adalah teladan bagi anak Anda. Kedua, ketika Anda lepas kendali, sistem respon stres Anda menjadi rusak. Oleh sebab itu, ambil nafas perlahan, lalu hembuskanlah. Selanjutnya, pikirkan bagaimana cara yang tepat untuk merespon anak Anda. Ketiga, kenali dan validasikan pengalaman anak. Sekarang, Anda dapat mendengarkan kembali dan berkata, "Aku mendengarmu, aku di sini." Sekarang, anak Anda tidak merasa harus terus berteriak dan menendang untuk mengkomunikasikan intensitas emosinya kepada Anda. Berikut adalah 10 jalan menuju hidup damai bersama balita. Pertama, berikan perhatian penuh. Kedua, sering-seringlah memeluk anak Anda. Ketiga, membuat jadwal untuk bermain, tidur, dan makan. Keempat, berikan pilihan kecil yang masuk akal. Dan kelima, cari jenis rangsangan yang berbeda. Selanjutnya, keenam, pastikan banyak waktu untuk bermain aktif. Ketujuh, ciptakan lingkungan yang harmonis. Kedelapan, mainkan peran berbagai kemungkinan.
Kesembilan, buat daftar periksa alternatif baik untuk perilaku buruk. Misalnya, belajar menggunakan kata-kata alih memukul, merelaksasikan pernafasan, meminta bantuan, menghindari situasi yang buruk, hingga membuat ruang sendiri. Dan yang terakhir, jaga dirimu baik-baik. Kesimpulannya adalah, tantrum pada balita adalah sesuatu yang normal, yang mana seorang anak kecil yang agresif setidaknya sampai usia 3 tahun tidak jahat atau tidak patuh. Pada dasarnya, mereka mencoba untuk memberitahu Anda tentang sesuatu, namun belum bisa mengembangkan keterampilan bahasa atau kebiasaan emosional untuk berkomunikasi dengan lebih efektif. Entah karena demikian, atau mereka tidak merasa Anda mendengarkan mereka, dan kekerasan adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan perhatian Anda. Belajarlah untuk memahami dan merespon mereka secara tepat, karena komunikasi itu hal yang penting dalam membangun suatu hubungan. Sedikit penjelasan dari saya, dan semoga bermanfaat. Terima kasih telah memperhatikan.